wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini bersama Nuraida Channel akan membuka pembacaan seminar hasil mahasiswa program studi pendidikan sejarah atas nama Hilaros Ronald Boka dengan sambuk A31116-055 dengan judul skripsi Keragaman Masyarakat Desa Wasa, studi kasus 4 suku di Desa Wasa, Kecamatan Lore Utara. Yang menurut saya judul ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana sebuah keragaman pada sebuah masyarakat desa, tepatnya di Desa Wasa di Kecamatan Lore Utara yang penuh dengan berbagai benda-benda purbakala di sekitar lokasi dan Kecamatan Lore Utara yang lainnya. Pemerhati vlog saya berharap pada kesempatan hari ini kita bisa menyimak apa saja yang bersama pembimbing, bersama mahasiswa yang akan coba diperbaiki atau direvisi berdasarkan berbagai perbaikan saran dari tim penguji yang terdiri dari Profesor Dr. Haji Jurait M.Hum, Bapak Haryadi SSI M.Hum PhD pada kesempatan hari ini, dan saya sendiri Nuraida. Oke, kita saksikan bagaimana prosesi seminar hasil mahasiswa atas nama Hilaros Ronald Boka beberapa menit kemudian. Stay at home, coronavirus virus. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jurait M.Hum, kepada Bapak Haryadi PhD pada kesempatan hari ini telah bersedia menghadiri ujian seminar hasil anakda kita atas nama Hilaros Ronald Boka dengan sambuk A31116-055 dengan judul yang menurut saya sangat menarik karena terkait dengan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman, mulai dari suku, etnis, ras, dan agama. Dan kebetulan yang kita uji pada kesempatan hari ini juga adalah anakda kita yang etnis dan agamanya berbeda. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kepada Hilaros Ronald Boka pada kesempatan hari ini Ibu berikan waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk mempresentasikan hasil temuan, hasil seminar, hasil penelitian selama Anda di lapangan. Dan kemudian insya Allah sebentar kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jurait M.Hum, kepada Pak Haryadi PhD akan memberikan arahan-arahan masukan yang berharga demi kesempurnaan tulisan Anda. Kepada Saudara Hilaros Ronald Boka disilahkan, nah, sekitar waktu 10 menit ya, Nek. Oke, dimulai. Selamat pagi. Pertama-tama saya akan uraikan dari rumusan masalah saya, yakni ada 4 butir yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, bukan masalah saya. Ya. Masalah penelitian saya itu ada 4 butir, yakni upaya melatar belakangi keragaman Desa Wasa yang pertama, dan yang kedua, mengapa masyarakat Desa Wasa tidak terpengaruh dengan isu sara politik yang mengancam disintegrasi bangsa Indonesia, dan yang ketiga, bagaimana unsur-unsur keragaman berpotensi terjadi disintegrasi sara di Desa Wasa, dan yang keempat, bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat Desa Wasa akibat adanya keragaman. Nah, itulah yang menjadi rumusan masalah penelitian saya untuk penelitian ini. Berikut tujuan penelitian saya terdiri dari 4 butir juga, yakni yang pertama itu menguraikan secara jelas latar belakang keragaman di Desa Wasa, dan yang berikut yang kedua mendeskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 4 suku di Desa Wasa untuk membendung usaha terkait dengan isu yang terkait dengan sara politik dan agama yang mengancam disintegrasi
atau perpecahan antar suku dan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis akibat potensi terhadap adanya unsur-unsur keragaman berupa identitas. Yang keempat, menilaikan perubahan sosial budaya masyarakat di akibat adanya keragaman. Ya, saya akan beralih pada hasil penelitian saya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Latar belakang keragaman masyarakat desa Wati yang lepas dari beberapa faktor. Jadi saya membagi ada beberapa, karena di sini saya meneliti 4 tipenya saja. Kalau untuk suku Bugis itu mereka karena ada kepentingan mendakwa menyebarkan agama Islam dan juga untuk berdagang. Itu terjadi pada tahun abad 19 abad 1910. Dan yang kedua untuk suku saja itu pergi untuk karena alasan ingin mengubahnya. Kemudian mereka ingin mencari juga di desa Wasa karena di desa Wasa itu sumber daya alamnya masih bagus. Dan yang berikut suku Toraja, suku Jawa juga seperti itu. Mereka ikut program integrasi dan juga ada yang korban konflik. Jadi berdasarkan penelitian ini dapat kesimpulan bahwa jika suku ini pergi ke Wasa, itu ada kepentingan untuk menyebarkan agama Islam, itu diikuti oleh orang-orang Bugis. Dan juga Toraja pergi ke Napu itu karena itu pembuka hidup. Nah, sedangkan orang Jawa mereka ke Napu itu karena mengikuti program integrasi yang tersebut dan juga sebagian besar mereka adalah konflik Poso. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, mengapa di desa Wasa itu mereka dipengaruhi dengan suku Sara? Yang pertama, sebagai besar data yang saya dapat, mereka trauma di konflik Poso. Konflik Poso menurut mereka ada hal yang ingatan dan memori yang pernah terjadi. Menurut mereka itu adalah sebuah musibah karena kadang-kadang konflik itu memukul keluarga jiwa mereka. Oke. Yang berikutnya, bagaimana unsur keragaman berpotensi terjadi integrasi sara di desa Wasa. Nah, di sini yang saya dapatkan bahwa konflik di Maluku, Poso dan Kalimantan merupakan salah satu catatan pernah terjadi di Indonesia. Konflik tersebut tidak lepas dari unsur-unsur keragaman yang meliputi suku bangsa, agama, ideologi, dan politik, tata krama, kesenjangan ekonomi, dan menyadari konflik yang disebabkan dari unsur keragaman itu, maka masyarakat di Wasa memilih untuk patuh menghargai Islam. Jadi ketiga mereka memilih untuk taat pada hukum adat Islam di sana. Itulah yang menjadi alasan terjadinya potensi disintegrasi sara di desa Wasa. Dan juga dari sini peran tokoh-tokoh adat di sana itu masih sehingga keragaman seperti yang tadi yang disebutkan poin pertama itu tata krama, poin kelima tata krama itu tidak mempengaruhi para pendatang yang ada di sana seperti suku Bugis, Toraja dan juga suku Jawa. Tetapi mereka memilih untuk tunduk pada aturan dan krama yang ada di sana sehingga tidak berpengaruh. Dan yang berikutnya terkait dengan perubahan sosial. Bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat desa Wasa akibat keragaman? Nah, di sini saya menarik ada hal yang berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya yang saya dapatkan bahwa perubahan yang terjadi di desa Wasa itu terbagi jadi dua. Yang pertama materi. Materi di sini berhubungan dengan gaya arsitektur bangunan dan juga cara berpakaian orang-orang di sana. Itu seperti itu. Dan yang kedua, kalau imaterial itu menyangkut dengan gaya berpikir atau mindset yang dimiliki oleh orang-orang sana.
Dengan kedatangan ketiga suku ini, maka orang Napu atau suku Asli kita terpakai untuk lebih maju lagi akibat adanya ketiga suku ini. Jadi seperti itu, mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk lebih sesingkatnya saya serahkan lagi pada Yuda. Terima kasih. Demikian laporan hasil penyampaian dari Ananda Ronald Boka, dan pada kesempatan hari ini selaku pembahas Bapak Profesor Dr. Haji Jurait M. Hum dipersilahkan untuk memberikan masukan-masukan berharga demi kesempurnaan hasil laporan penelitian Ananda Hilarus Boka. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jurait M. Hum, disilahkan Bapak. Terima kasih Ibu Dr. Eda, sebagai Ketua, Pak Dr. Haliadi, dan Ananda Hilarus Ronald Boka yang meneliti mengenai keragaman masyarakat Desa Wasa kasus 4 suku. Jadi saya ucapkan selamat pada Dr. Nur Haida dan Pak Dr. Haliadi. Selamat masuk ke bulan suci Ramadan. Maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita di tengah pandemi Corona ini Allah melindungi kita, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Dan ada Ronald Boka juga dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Baik, 4 suku tadi ya. Ada hal yang saya ingin sarankan yang penting buat Ananda Ronald. Iya. Baca bukunya Ibu Eda mengenai studi masyarakat. Sudah lihat buku Ibu Eda? Iya, sudah. Jadi Ibu Eda menulis itu dengan Pak Charles, saya sebagai editornya. Iya. Jadi nanti artikelnya itu supaya indeks Ibu Eda naik terus, supaya cepat, kamu rujuk itu masukkan di jurnal online. Iya. Supaya kajian Ibu Eda cepat, guru besar. Amin Prof, amin, amin. Pak Haliadi juga Pak. Aduh, banyak sudah tulisan-tulisannya. Lain lagi komentarnya nanti di belakang dia itu. Saya belum mau. Asam aurat. Asam aurat ini. Jadi itu buku-buku dosenmu itu kau rujuk begitu, bukan hanya dimuat di skripsi tapi dimuat di jurnal online. Ya, supaya langsung berubah itu hak indeksnya. Dengar Ronalda. Ya, itu yang pertama. Jangan lupa juga bukunya Bapak. Ada buku Bapak mengenai multicultural education. Ada juga mengenai artikel itu yang bisa dikutip nanti ke rumah nanti Ronald ya. Iya. Supaya dimuat itu disitasi istilahnya. Ya. Iya. Iya. Dan tentu saja bukunya Pak Dr. Haliadi itu banyak yang bicara mengenai keragaman suku supaya dia naik itu high index-nya. Jangan semua mahasiswa KKN terus. Ini semakin kurang, Jadi batu. yang lebar. Ya, jadi itu sekedar saran Ronald ya. Pak, tulisan ini menarik. Saya setuju Ibu Eda, ini menarik tulisan ini, menantang karena bicara mengenai bukan multicultural, tapi ini multi society. Jadi etnis yang beragam ini, dan yang menarik sekali karena puasa ini tidak tergoda dengan isu sara begitu yang terjadi di Poso maupun di kota lain di Indonesia. Di sana itu ada orang Bugis yang bawa Islam, orang Toraja yang bawa Protestan, dan tentu saja orang Jawa ini juga ada yang bawa Islam, ada juga yang tidak. Ya, satu lagi etnis siapa selain Bugis, Jawa dan Toraja? Pekuregu apa? Napu. Itu suku Ya, di sana. suku Napu ya. Ini itu menandakan suku di sana itu suku harmonis. Iya, ya.
Karena walaupun agamanya berbeda, Iya. bahasa berbeda, tapi mereka bisa damai. Dan apalagi ditandai dengan wilayah yang sejuk ya, suhu udaranya yang dingin begitu. Kalau di Palu ini kan panas dan panas sekali. Baik, selain saudara Ronald menemukan itu mereka tidak tergoda dengan isu SARA ini, tentu ada hal-hal lain yang harus kamu ungkapkan. Sekarang mungkin mereka tidak mengalami konflik antar etnis, terutama di 4 itu. Tapi suatu saat nanti masalah ekonomi begitu, masalah politik, ada 2 ini yang bisa menggoda orang. Kalau agama, saya kira di sana tidak masalah. Ada 2 masalah yang bisa mengganggu masyarakat itu, masalah ekonomi dan masalah politik. Iya. Apakah suku pendatang atau suku setempat yang mau berkuasa dan sebagainya itu timbul gesekan. Iya. Yang kedua masalah ekonomi. Saya kira ini Pak Haryadi bisa ini mendalami. Ekonomi ini, soalnya pendatang ini rata-rata lebih bagus ekonomi daripada suku asli, betul tidak? Iya Pak. Nah ini juga rawan. Akses mereka masalah keperdataan itu lama-lama tanah dan wilayah itu nanti kan dikuasai oleh pendatang yang banyak uang. Iya. Jadi ini mengancam keragaman itu nanti. Meskipun keragaman itu adalah sebuah kekuatan yang disebut dengan konsep besar Bhinneka Tunggal Ika, ya, tapi kalau aspek ekonomi dan politik ini memanas, keragaman itu justru menjadi potensi konflik. Begitu Ronald ya? Iya. Iya Pak, iya. Jadi itu yang sangat penting saya sarankan. Saya sekarang ini karena ini menarik ini tulisan ini, skripsi ini. Dan nanti saya harapkan Ronald nanti setelah tamat mau S2 atau mau jadi kerja? Saya Pak pengen masih mau menulis dulu Pak, belajar menulis. Maksud saya, kamu bisa menulis gitu ya. Karena ada anak buahnya Ibu Eda itu kan tulisannya bagus, kita sarankan langsung S2. Siapalah namanya Ibu Eda itu yang itu menulis mengenai lingkungan itu. Jadi dia mesti langsung S2. Kamu ini orang tua punya kebun coklat di sana kan? Iya, ada Pak. Nah, bisa kamu S2. Iya. Nanti bisa dibimbing sama Ibu Eda dan Pak Haryadi. Saya lagi bisa penguji di S2. Coba lihat lagi contohnya. Nah, itu Winda. Tahu Bu Winda dong? Iya, dosen. Itu pembimbing satunya Pak Jurai, S2-nya Bapak, ya. Pokoknya Ibu dia Pak Haryadi semua terlibat, sekarang jadi dosen. Iya. Jadi penelitian ini sangat mungkin dikembangkan. Apalagi penelitian ya berkaitan dengan masalah harmoni dan masalah damai kan? Iya, Ini tuh. Saran saya ini untuk hasil ini ya. Kamu perluas lagi membahas mengenai aspek ekonomi. Iya, iya. Di masalah politik begitu. Saya tahu misalnya Ronald ini punya lahan kebun sekian. Ini pendatang Jawa dan pendatang Bugis ini kan lama-lama dia beli semua itu. Iya. Dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu ini juga perlu penting dijelaskan. Kemudian satu hal yang sangat penting juga agar ini menarik tulisannya, adakah kearifan lokal di sana itu bahwa hidup damai atau harmoni itu menjadi penting begitu, seperti memelihara hutan, melindungi tanah dan sebagainya, dan menghormati pendatang itu sebagai sebuah kearifan lokal. Ada. Ini diangkat. Ada. Iya. Sehingga nanti menarik. Begitu ya? Iya Pak, iya, iya. Sehingga keragaman masyarakat desa Wasa itu keragaman yang mengandung unsur-unsur positif.
dalam hidup damai dan multikultural begitu. Iya. Saya hanya banyak saran saja ini karena saya terus terang ini tertarik tulisan seperti ini. Apalagi Ibu Eda itu memang kajiannya mengenai isu di masyarakat atau aspek-aspek sosial yang dihadapi sebuah masyarakat. Sampai seperti beliau itu menangani masyarakat Sigi yang dekat dengan masyarakat Tuasa dan Poso kan? Iya. Betul tidak? Betul Pak, betul. Jadi nanti minta artikelnya ditulis bagus memang ya, dengan juga menyinggung masalah politik dan ekonomi, Iya. dan kearifan lokal. 3 poin. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi tentang ekonomi, aspek ekonomi. Ekonomi. Kemudian kedua, Politik. politik. Yang ketiga, Yang ketiga kearifan lokal. Seperti tadi kayak kearifan lokal. Itu yang diungkap di sini. Ingat, menarik. Iya. Nanti bisa-bisa ini kita menjadi tulisan yang bagus nanti. Untuk tidak saja di jurnal online-nya sejarah, tapi kita akan kirim keluar. Iya. Yang terakhir, saran saya, bimbingannya Pak Ibu Eda dan Pak Halyadi ini bisa nanti kamu S2 langsung sejarah. Oke? Bagaimana Pak Halyadi? Sepakat Pak Halyadi? Iya. Sepakat Ya. juga saya. Pokoknya kan dapat mengantar terus kamu menjadi orang berhasil. Saya kira itulah yang kesempatan saya memberikan bahasan dan saran-saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Masukan yang berharga untuk Ananda Hilaros Ronald Boka terkait dengan ada beberapa poin-poin penting yang harus Ronald Boka tambahkan. Yang pertama poinnya adalah bagaimana masalah politik dalam keragaman itu lebih diperluas. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pandangan ekonomi. Ronald Boka juga harus menguatkan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah Ronald Boka harus bisa memberikan sebuah narasi penting bagaimana sebuah kearifan lokal di masyarakat Desa Wasa itu bisa bersinergi dengan masalah keragaman di Desa Wasa. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Halyadi PhD untuk memberikan masukan-masukan saran berharga kepada Ananda Hilaros Ronald Boka. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Prof. Juraid yang saya muliakan, Ibu Dr. Nurhaida yang saya sayangi, Terima kasih Bapak. Hilaros Ronald Boka yang menjadi harapan kita semua, karena beliau ini rajin. Hilaros Ronald Boka ini adalah mahasiswa yang rajin di angkatannya, karena dia jadi ketua kelas terus ya. Oke, Ronald, ada empat hal yang saya mau berikan saran sekaligus kalau bisa dijawab baik silahkan. Yang pertama itu saya lihat di latar belakang itu masih bahasa proposal, karena di latar belakang itu di penutupnya itu masih dinyatakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya fokus untuk melakukan penelitian dengan judul, padahal ini sudah laporan. Jadi harusnya itu latar belakang itu dirubah menjadi bahasa laporan penelitian. Iya. Ya, dimengerti? Iya, coba. Iya. Iya. Itu saya membaca. Ini kan saya baca. Kau punya hasil ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira output penelitianmu ini adalah harmonisasi yang disampaikan oleh Prof. Juraid itu. Judulmu ini keragaman masyarakat Desa Wasa.
untuk melihat keragaman ini, maka Anda memilih objek 4 kasus. Yang pertama adalah orang Napu sendiri atau Pekurehua, kemudian yang kedua Bugis, yang ketiga Jawa, yang keempat Toraja. Tetapi statement of art daripada kamu punya penelitian ini adalah keragaman masyarakat. Ketika kita membahas keragaman, maka output penelitianmu itu adalah harmonisasi. Jadi sebenarnya kunci pertanyaanmu itu adalah mengapa terjadi harmonisasi. Itu yang pertanyaan pamungkasnya. Jadi menurut saya pertanyaanmu ini terlalu bias. Ada 4, harusnya 3 saja. Yang pertama itu adalah penyebab keragaman itu apa. Kemudian yang kedua itu keragaman di sana yang bagaimana. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana harmonisasi terjadi di sana. Sehingga ketika kamu bahas yang mengapa terjadi harmonisasi itu, maka apa yang disampaikan oleh Prof. Jurais tadi itu akan terungkap dengan sendirinya. Yang pertama masalah pendekatan agama atau pendekatan politik, pendekatan ekonomi, kemudian yang terakhir itu adalah kearifan lokal. Itu sebenarnya. Jadi kalau menurut saya yang perubahan sosial ini tidak dihapus saja karena itu tidak sesuai dengan judul yang diharapkan. Iya. Karena perubahan sosial ini bisa dilihat sendiri, tetapi tidak usah dibuat satu pertanyaan, jangan sampai tidak fokus kepada keragaman. Karena penelitianmu ini adalah penelitian yang luar biasa bagusnya. Kalau kamu bisa ungkap keragaman masyarakat, kenapa keragaman di sana itu terjadi harmonisasi? Kalau bisa diungkap, ini satu temuan yang menarik. Satu temuan yang menarik. Nah, saya ingatkan bahwa dalam banyak literatur, memang di masa DITII, orang Bugis itu keluar itu juga membawa Islam. Tetapi dalam penelitian yang banyak di luar tentang perantauan orang Bugis, itu mereka itu tidak mengembangkan Islam, tetapi menghidupkan masjid namanya. Jadi penelitian di Kalimantan itu dia katakan yang pertama dia kuasai pasar. Itu orang Bugis. Yang pertama dia kuasai pasar. Yang kedua dia hidupkan masjid. Yang ketiga naik haji. Yang keempat masuk ke dunia politik. Itu itu bisa dilihat di sana. Itu tesis yang tidak bisa dibantah lagi. Karena banyak hal orang Bugis ini, 4 hal ini yang dikembangkan. Nah itu ya. Ada komentar tentang permasalahan itu? Iya. Kalau untuk penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh orang Bugis, saya pikir mungkin saya yang masih kurang literatur terkait itu yang berbicara tentang penyebaran yang dilakukan di dataran tinggi. Jadi mungkin saya pikir saya di kekurangan literatur, jadi kedepannya akan saya cari lagi. Iya. Karena saya lihat kalau saya meneliti yang di GPST itu, orang Bugis tidak seperti itu. Orang Bugis cuma menghidupkan masjid antara sesama mereka, tidak pernah mempengaruhi yang lain yang sudah beragama. Tidak ada konsepnya. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba bedakan kerangka pikir dengan langkah-langkah penelitian. Ya, dimengerti. Karena kamu punya kerangka pikir ini, kerangka pikir penelitianmu ini adalah
tahapan penelitian, langkah-langkah penelitian, bukan kerangka pikir. Kalau kerangka pikir itu letaknya di kajian pustaka. Jadi kajian pustaka dan kerangka pikir. Sementara tahapan penelitian itu di metodologinya. Gitu. Nah, di kerangka pikirmu ini kan masih ada observasi. Kenapa ada? Itu kan di tahapan, ini di tahapan. Kalau kerangka pikir itu yang didalami adalah variabel teori apa yang kita akan teliti. Ya. Jadi yang pertama misalnya keragaman. Teori keragaman itu gimana sih? Nah itu sebelum saya lupa, sebaiknya jangan cuma menggunakan konsep, tetapi perdalam di teori. Perdalam di teori. Karena kamu punya penelitian ini, sedikit sosiologi, sedikit antropologi, jadi keragaman masyarakat lah, gitu. Jadi perdalam di teori, jangan cuma konsep, gitu. Supaya teori keragaman itu jelas, begitu. Di bukunya Prof. Jurai, di bukunya Ibu Eda itu sudah jelas diuraikan mengenai teori-teori keragaman, teori konflik sosial dan lain sebagainya, ya. Nah itu. Ya Pak. Sekali lagi, subjek matter daripada penelitianmu ini adalah keragaman masyarakat di desa Wuata. Nah, outputnya itu adalah keselarasan, harmonisasi masyarakat gitu. Jadi outputnya seperti itu. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu jadi bedakan kerangka pikir dengan tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu mulai dari pencarian sumber sampai kita menganalisis. Sementara di kerangka pikir itu adalah bagaimana kita menggunakan variabel, konsep variabel dalam teori untuk kita teliti di lapangan. Gitu. Iya. Karena kerangka pikir itu adalah acuan untuk turun ke lapangan supaya kita tidak tersesat. Iya. Iya Pak. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini yang keempat itu kamu katakan di sini bahwa ada suku Pekurehua. Iya. Kira-kira kamu dapat dari literatur mana ini ada suku Pekurehua? Iya. Yang pertama itu saya dapat dari literatur di desa Pak. Ada yang buku dia berbicara tentang dongeng. Iya. Jadi saya mau bicara bahwa mereka mengatakan bahwa etnis kita ini etnis suku yang berbeda dari Besoa. Iya. Jadi ini suku Pekurehua ini untuk membedakan yang mana Besoa, yang mana Napu, yang mana Bada. Jadi ditegaskan di luas itu walaupun satu rumpun. Iya. Gitu. Mereka di sama. Jadi saya pakai untuk mempertegas keberadaan keempat suku itu, makanya saya pakai suku Pekurehua. Jadi sebenarnya yang saya dapat dari sana Pak, dari literatur. Nah, ini yang menarik ini. Karena sepanjang saya melakukan penelitian di Sulawesi Tengah, Pekurehua itu adalah nama kerajaan di Napu. Iya. Nama kerajaan di Napu. Tapi selama ini suku yang ada di sana disebut suku Napu dalam literatur. Tapi kalau kamu mampu menjelaskan dengan baik dan menemukan literatur yang baik tentang suku Pekurehua, itu tidak ada masalah. Itu adalah satu temuan yang perlu kita kembangkan. Gitu. Harus dikembangkan baik-baik supaya ada dengan demikian maka deskripsimu ini harus dijelaskan baik-baik. Paling tidak di gambaran umum penelitian itu tentang suku Pekurehua begitu. Ya, membantah anggapan selama ini atau buku-buku selama ini termasuk bukunya Pak Matulada, bukunya Pak Cacotaha, bukunya Pak Masudin Masuda yang menyatakan bahwa di sana itu adalah suku Napu. Jadi kalau ada penegasan, ada temuan yang menyatakan bahwa bukan suku Napu tetapi suku Pekurehua, itu satu hal yang menarik.
Nah, gitu. Nah, jadi itu yang terakhir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Dr. Nuraida, silakan. Terima kasih Pak Haryadi, masukan yang berharga kepada Ananda Ronald Boka pada kesempatan hari ini. Banyak hal yang Bapak telah kemukakan tadi. Yang pertama, yang harus Anda lakukan adalah outputnya adalah harmonisasi. Terus kemudian beliau juga menyarankan bahwa upayakan bukan perubahan sosial terkait dengan rumusan masalah keempat. Terus kemudian yang lainnya adalah kajian bukan kajian pustaka, kerangka pikir dengan tahapan penelitian penelitian itu dibedakan di kerangka pikir ya, diperbaiki kembali. Nanti kita sharing kembali kira-kira bagaimana modelnya. Nah, terus kemudian intinya adalah subjek matter yang diharapkan adalah keragaman di desa Huasa. Dan kemudian selanjutnya adalah ada pernyataan bahwa suku Peku Herua itu adalah sebuah suku. Menarik menurut Pak Haryadi, sebenarnya menjadi suku di sana adalah suku Napu. Sedangkan Peku Herua itu adalah sebenarnya sebuah kerajaan di Napu. Jadi kalaupun memang benar temuannya saudara Ronald Boka, maka perlu lebih hati-hati lagi untuk melihat kemungkinan besar ada, kemungkinan besar betul, dan itu bisa menjadi temuan untuk Ananda Ronald. Terus kemudian dari Ibu, karena Ibu adalah pembimbing saudara Ronald, maka dari beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Prof. Jurai, Pak Haryadi, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan masukan-masukan yang menurut saya substansinya. Yang pertama adalah di abstrak itu tidak perlu pakai gelar ya, pembimbing tidak perlu, dokter, MPD tidak perlu, langsung nama sendiri, langsung nama Nuraida begitu, atau Pak Haryadi begitu, hilang gelar. Terus kemudian yang selanjutnya adalah di kata pengantar itu kita sudah berubah pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan ya. Jadi diperbaiki lagi siapa pimpinannya, siapa dekan dan lain sebagainya. Minta tolong untuk diperbaiki. Terus kemudian di bagian daftar isi di sini Bu masih kacau. Mungkin salah Ibu karena mempergunakan laptop yang berbeda dengan Anda, maka saya masih kacau di sini. Terus kemudian di bagian daftar tabel dengan daftar bagan itu pisahkan, Ronale. Daftar tabel itu bedakan, daftar tabel beda, daftar bagan juga beda. Daftar tabel ada, daftar bagan walaupun cuma satu saja bagannya tidak kenapa. Karena dia tabel itu berbeda dengan bagan. Terus kemudian pada bagian pendahuluan memang saya sepakat juga sama Pak Haryadi, ada di situ tertulis masih berdasarkan proposal kemarin, bukan hasil penelitian, Nah, itu diperbaiki juga latar belakangnya. Terus kemudian di bagian penelitian relevan, Ronana, kenapa tidak ada namamu di situ? Tambahkan satu tabelmu. Kau punya sendiri, Ronald sudah dibawa. Kan di yang terakhir di situ Elsa Tanako ya. Tambahkan lagi kau punya, Karena yang penting itu bagaimana perbedaan tulisanmu dari 3 peneliti sebelumnya. Ronald ya? Oke, Ronald. Selanjutnya rusak. Selanjutnya Ronald, ini di sini ada menurut Ramdhani Wahyu, dikutip dalam Mahmud. Kalau bisa Ronald cari sumber aslinya ya. Itu Ramdhani langsung, Ramdhani Wahyu, atau ganti penulis lain yang bisa sejenis dengan kalimat ini, yang sama dengan kata tulisan ini. Ramdhani Wahyu. Iya, Ramdhani Wahyu. Nah, perbaiki ya. Jangan pakai dalam Mahmud, pakai sumber asli tulisannya. Terus kemudian ini juga Ibu sebenarnya sudah coret-coret tentang kerangka pikir.
kerangka pikir itu betul yang disampaikan oleh Pak Haryadi, bahwa tidak perlu di situ ada observasi pengamatan, tetapi teori pendukung apa yang dipakai untuk menyelesaikan semua step-step pokok permasalahan Anda. Nah, itu yang kita kembangkan nanti supaya melahirkan sebuah konsep baru, kemudian temuan baru, sekaligus sebuah hasil yang baik pada pembahasan. Oke? Oke, jadi kita perbaiki nanti kerangka pikirnya. Kita terima kasih Pak Haryadi. Terus kemudian kata jadi itu jangan dihilangkan ya. Kata-kata jadi, suka sekali Ronald pakai kata jadi. Jadi di depan kata penghubung, tidak boleh tidak boleh banyak mempergunakan kata begitu, walaupun misalkan kita masih belajar karena ini skripsi stay at home, tapi tetap harus diperbaiki tulisannya walaupun mungkin dalam kondisi kita yang sangat sederhana seperti ini. Terus kemudian di waktu penelitian Ronald, di waktu penelitian itu buatkan tabel buatkan tabel Ronald. Terus kemudian jangan pergunakan populasi dan sampel Ronald. Iya Bu. Pakai apa di situ Ronald? Unit analisis saja pergunakan kalimat unit analisis, populasi dan sampelnya diganti karena ada unit 4 suku, kemudian terkait yang unit analisisnya adalah keragaman yang terdiri dari 4 suku. Jadi tidak usah pakai populasi dan sampel. Terus kemudian rubber kain ini Anda mengungkapkan teorinya tentang rubber kain. Sebenarnya yang Ibu ingin apa yang Ronald temukan di lapangan terkait dengan studi kasus. Apa yang menjadi inti studi kasus di lapangan misalkan antara suku Bugis dengan suku Wasa atau penduduk lokal. Pernah misalkan menciptakan sebuah pertemuan dalam rangka untuk harmonisasi yang seperti tadi. Tarik sebuah benang ulur terkait dengan studi kasus. Satu etnis, dua etnis tersebut ya. Bisa carikan satu kasus ya, supaya kita lebih condong kepada studi kasus. Bisa Ronald? Oke Ronald. Terus kemudian Ronald, ini Ibu bingung Ini Ronald mempergunakan wawancara studi kasus bertipe open-ended dan kemudian wawancara yang terfokus dan wawancara yang terstruktur. Perbaiki kembali karena ada wawancara yang studi kasus yang bertipe open-ended ini di mana peneliti dalam hal ini menjadi responden kunci. Jadi kata-katanya tetap diperbaiki, yang mana Ronald pilih di antara ketiga poin tersebut. Demikian pada kesempatan hari ini, saya selaku ketua tim penguji seminar hasil penelitian Saudara Pilar Rosboka dengan membahas Bapak Profesor Dr. Haji Juraitenhul, Pak Haryadi PhD telah mengeksekusi atau menyelesaikan seminar hasil Ananda Ronald Boka dalam rangka untuk menyelesaikan serata satunya dan harus melewati berbagai tahap-tahap. Maka pada kesempatan hari ini penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Haji Juraitenhul, kepada Pak Haryadi PhD, dan teristimewa kepada Ananda Ronald Boka karena sudah mengikuti 2 tahap sehingga kemudian Anda mendapat gelar sarjana pendidikan. Kepada Saudara Ronald Boka, kepada Bapak Prof. Haryadi, kepada Bapak Prof. Jurait, saya menyampaikan terima kasih banyak dan saya mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.